Shalom, selamat pagi. Berkat Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ayo selalu menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan tentu kita akan alami. Baik, hari ini saya akan membawakan renungan dari Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Perikopnya berjudul Keselamatan yang Besar. Judul renungan hari ini, jangan hanyut di bawah arus. Saya bacakan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara-saudara, dikatakan ini adalah peringatan agar kita lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Agar kita jangan dibawa hanyut oleh arus yang ada. Seperti seorang nahkoda yang memperhatikan pelabuhan agar kapalnya tidak terbawa arus. Kita juga tidak boleh hanyut. Ini merupakan gambaran dari orang yang tidak sadar sudah menjauhkan diri dari pelabuhan karena mereka tidak waspada. Ini bahaya kelalaian rohani. Bukan karena menolak terang, tapi karena mengabaikannya, cuek, gak peduli. Dalam budaya Yahudi, taat pada Taurat adalah bentuk keseriusan. Penulis Ibrani memperingatkan bahwa menolak Kristus lebih serius daripada mengabaikan hukum Musa. Kehidupan rohani tidak netral. Kalau tidak maju, ya kita hanyut, mundur, kesasar. Makanya kita harus aktif mendengar dan memperhatikan kebenaran, bukan hanya sekali mendengar lalu lupa. Seperti perahu yang tidak ditambatkan, lama-lamanya akan hanyut oleh arus. Banyak orang percaya hanyut juga secara rohani karena tidak lagi sungguh-sungguh dalam doa, dalam firman, dalam komunitas. Saya ingat waktu saya masih remaja, saya pergi ke Pantai Pangandaran di Jawa Barat. Lalu pakai ban karet, ya. Lalu saya mulai berenang-renang santai. Nah, saudara, sambil istilahnya santai tidur-tiduran begitu. Lalu saya lihat dari jauh itu teman-teman saya, wah, tangannya seperti memanggil-manggil. Saya pikir ngapain mereka itu, kan saya juga deket kok, nggak jauh. Tapi kemudian ketika saya lihat kiri kanan, saya nggak sadar loh, saya sudah terbawa arus, makin lama makin tengah. Waduh, dengan berusaha sekuat tenaga saya berupaya mendekati pantai. Untunglah saya bisa menyelamatkan diri. Nah, dalam kehidupan rohani hati-hati loh. Saudara udah bertahun-tahun jadi orang Kristen, biasa ke gereja, lalu santai dalam doa, dalam pembacaan firman, dalam pelayanan, sudah mulai undur, tidak lagi melakukan hal yang dulu kita kerjakan. Pelayanan juga ya apa adanya, ogah-ogahan. Dilihat oleh Tuhan kita sudah suam-suam kuku. Tidak lagi ada kobaran api roh Allah menyala dalam hidup kita. Ayo kita balik pada kasih yang mula-mula. Jangan mengabaikan perkara-perkara rohani, hanyut di bawah arus duniawi. Biar kita kembali secara teliti mentaati kebenaran firman. Haleluya. Ayat 2 dikatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa firman Allah yang disampaikan lewat malaikat di dalam perjanjian lama adalah sah dan punya konsekuensi bagi kita semua. Lalu dikatakan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal. Bahasa Yunaninya parabasis dan parakoe. Pelanggaran dan ketidaktaatan. Satu ini adalah pelanggaran yang aktif. Yang kedua adalah kelalaian yang pasif. Dua-duanya tetap dihukum. Misalnya, kalau Alkitab bilang jangan mencuri. Nah, kita nggak boleh langgar karena itu ada tanda dilarang masuk, verboden gitu. Tapi kalau Alkitab berkata tetaplah berdoa, lalu kita malas, kita lalai. Bukankah sebetulnya kita juga sama-sama berdoa? Kita berdosa karena kita melakukan apa yang tidak boleh kita lakukan.
dan tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Dua-duanya dosa. Orang Yahudi percaya bahwa Taurat diberikan oleh Allah melalui malaikat. Nah, jika pelanggaran terhadap Taurat dihukum, maka mengabaikan Injil yang disampaikan langsung oleh anak Allah jauh lebih serius. Jangan meremehkan peringatan firman, baik yang keras maupun yang lembut. Karena setiap ketidaktaatan punya konsekuensi meskipun Allah penuh kasih karunia. Apapun yang Alkitab katakan, kita jangan bantah, kita jangan lawan, kita mau taat saja pada kehendak Tuhan. Karena orang Israel gak taat, 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Kalau taat paling 2 minggu, 40 hari lah paling lama sampai ke tanah perjanjian. Ketidaktaatan menyebabkan kerugian besar dalam kehidupan kita. Ayat 3 berkata, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Saudara-saudara, menyia-nyiakan dari kata Yunani amelesantes, artinya mengabaikan. Bukan membenci keselamatan, tapi gak peduli. Ini bahaya. Penulis Ibrani tidak bicara kepada orang luar, tetapi kepada mereka yang sudah menerima kabar keselamatan namun mulai kehilangan antusiasme dan ketekunan. Rohnya tidak lagi berkobar-kobar, tidak menyala-nyala. Keselamatan yang sebesar itu harus diperhatikan. Ini menunjukkan betapa agung dan mahalnya Injil yang diberitakan oleh Yesus sendiri. Coba kita lihat, apakah kita menyia-nyiakan keselamatan dengan hidup suam-suam kuku? Kita memang diselamatkan oleh kasih karunia, anugerah, bukan perbuatan baik kita. Tapi sebagai respon kita harus serius, hormat, mensyukuri anugerah itu. Misalnya, kalau ada mahasiswa dapat beasiswa penuh, tapi malas kuliah. Kira-kira gimana, saudara? Bukankah beasiswa itu anugerah? Tapi mestinya dia justru makin rajin dibandingkan yang lain yang bayar. Kita sudah diselamatkan, tapi gimana kalau hidup kita seenaknya? Itu sangat menyakiti hati Tuhan. Ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Allah meneguhkan artinya Allah ikut menyaksikan kebenaran Injil lewat tanda, mujizat, kuasa. Lalu karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan. Ini menunjukkan Roh Kudus bekerja secara aktif dan beragam. Yesus tidak hanya berbicara tapi membuktikan otoritasnya melalui mujizat. Hal ini juga dilanjutkan oleh para rasul menjadi peneguhan bahwa Injil bukan dongeng, melainkan kuasa Allah. Jangan anggap remeh pekerjaan Roh Kudus dan kuasa Injil. Tuhan masih bekerja dan mengkonfirmasi firman-Nya melalui tanda-tanda dan karunia-karunia rohani. Kesembuhan, perubahan hidup radikal, hikmat supernatural, semuanya adalah bukti bahwa Injil benar-benar hidup dan berkuasa. Siapa di antara saudara yang sakit? Percaya mujizat masih terjadi. Siapa di antara saudara membutuhkan pertolongan Tuhan? Minta mujizat Allah dinyatakan. Dan kalau kita sungguh berdoa, kita akan mengalami pengalaman supernatural dengan Tuhan. Sebagai penutup, mari kita merenungkan hal ini. Apakah Anda sedang hanyut? Mungkin pelan-pelan, tapi pasti. Hari ini, tambatkanlah hidupmu kepada Kristus. Keselamatan dari Tuhan itu besar dan mahal. Jangan diabaikan, jangan dianggap remeh. Begitu pula Tuhan tetap bekerja melalui firman Roh Kudus dan karunia-Nya. Tanggapilah dengan iman dan kesungguhan. Sehingga kita mengalami perkara-perkara dahsyat yang berasal dari Tuhan. Siapa di antara saudara yang hari ini punya kebutuhan khusus dalam pergumulan doa, percayalah firman-Nya ya dan amin. Dan firman itu ditandai dengan mujizat dan tanda ajaib. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa anak-anak-Mu yang datang dengan beban, masalah, pergumulan atau apapun. Kami percaya kalau kami tidak mengabaikan kasih karunia yang besar. Kalau kami tidak hanyut di bawah arus duniawi. Tapi roh kami tetap menyala-nyala, beriman teguh kepada Kristus. Mujizat juga Engkau berikan kepada kami. Segala sakit penyakit, segala hal yang tampaknya berat bagi dokter, bagi dunia. Kami berdoa dalam nama Yesus. Belas kasihan Tuhan mengalir, menyembuhkan. Kalau Engkau mati saja rela bagi kami, masa Engkau tidak mau menyembuhkan kami, keluarga, atau siapapun yang kami doakan. Beri mujizat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mohon belas kasihan Tuhan atas kami.
Dan kami percaya doa kami dikabulkan karena kami panjatkan dalam nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.